Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tiba-tiba, sekte Dao yang damai mulai mendidih seperti panci minyak saat suara angin kencang muncul dengan cepat di langit. Setelah itu, para pengikut sekte Dao tercengang ketika mereka melihat para tetua muncul di langit secara berurutan. Nama yang terucap dari bibir Ying Huan bagaikan kutukan yang memecah keheningan di dalam sekte Dao. Huan. Suara angin kencang lainnya terdengar sebelum sosok cantik muncul di langit. Berdasarkan penampilannya, dia tidak lain adalah Ying Xiao. Ketika dia melihat air mata mengalir di wajah Ying Huan, dia dengan cepat melangkah maju dan meraih tangan Ying Huan. Di samping mereka, sebuah cahaya menyala sebelum Ying Xuanzi muncul. Kemudian, dia terkejut ketika melihat perilaku Ying Huan. Tak lama kemudian, dia menghela napas. Selama 3 tahun terakhir, seiring Ying Huan tumbuh lebih kuat, sikapnya semakin mirip gunung es. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 3 tahun, dia melihatnya menangis sambil marah pada saat yang sama. Di belakang Ying Xuanzi, banyak tetua dan juga 4 kepala aula mengikuti di belakang. Kemudian, mata mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat sikap Ying Huan. Selain itu, di sekitar mereka, ada banyak sosok yang berdiri di langit. Ternyata ada banyak wajah yang dikenal termasuk Jiang Hao, Pang Tong, Wang Yan. Ying Huan menggigit bibir merahnya dan berkata perlahan. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Seketika, kegembiraan liar muncul di wajah Wang Yan, Pang Tong dan yang lainnya. Ying Xiao dan Ying Xuanzi sama-sama terkejut. Sebuah pikiran terlintas di benak Ying Xuanzi sebelum dia segera mengamati seluruh sekte Dao. Namun, dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak merasakan aura Lindong." Huan, apakah kamu yakin tentang ini? Ying Huan menggertakkan giginya dan berkata, "Dia mungkin lebih kuat darimu sekarang. Jadi, jika dia ingin bersembunyi, tidak mungkin kau bisa menemukannya." Lebih kuat dari ayah? Ying Xiao sedikit tercengang. Sementara itu, para tetua sekte Dao di sekitarnya juga saling berhadapan. Lindong baru pergi selama 3 tahun. Saat itu, dia belum memasuki tahap kehidupan mendalam. Karena itu, bagaimana mungkin dia bisa melampaui master sekte hanya dalam 3 tahun? Mereka semua saling memandang dan langsung tertawa getir. Bagaimanapun, mereka semua tahu bagaimana perasaan Ying Huan terhadap Lindong. Mungkin kali ini, gadis itu terlalu merindukannya. Baiklah, teruslah bersembunyi. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bersembunyi. Mata cantik Ying Huan memerah saat dia terus mengamati pegunungan, sambil berteriak dengan marah. Namun, segera setelah itu, dia menutup kedua matanya. Seketika, semua orang merasakan suhu di sekitar mereka menurun. Akhirnya, kepingan salju putih mulai berjatuhan dari langit ke segala arah, menyelimuti seluruh sekte Dao. Berdiri di tebing yang jauh, ketika Lindong melihat Dao Sek meletus menjadi keributan, dia tertawa getir. Dia tidak pernah menyangka indera Ying Huan begitu tajam. Sebelumnya, emosinya hanya goyah sesaat, namun, itu masih terdeteksi olehnya. Namun, perasaan dalam hatinya menjadi semakin rumit ketika dia melihat banyak wajah yang dikenalnya di langit. Meskipun dia ingin melangkah maju, dia merasa seolah-olah setiap langkahnya memiliki berat lebih dari 1000 kg dan dia tidak dapat menggerakkan kakinya. Salju. Sementara Lindong sedikit linglung, dia merasakan udara dingin yang mengalir ke arahnya. Setelah itu, kepingan salju jatuh sebelum mencair di tubuhnya. Berdiri di langit yang jauh, Ying Huan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, dengan mendengus dingin, tubuhnya bergerak sebelum dia menghilang. Oh tidak! Lindong punya firasat buruk saat melihat kepingan salju mencair di tubuhnya. Kemudian, dia buru-buru berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, langkah kakinya terhenti sesaat kemudian. Itu karena dia melihat kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, sebelum sosok yang memikat muncul dalam sekejap mata. Sosoknya sangat indah dan rambut panjang berwarna biru es terurai dari kepalanya. Pada saat ini, air mata mengalir di wajah cantiknya. Matanya yang cantik, yang juga berwarna biru es,
telah berubah menjadi merah saat dia melotot ke arah pemuda itu, yang tampaknya telah membeku sepenuhnya. Ketika Lindong melihat wajah yang tampak familiar itu, berbagai adegan yang tersembunyi di dalam hatinya tiba-tiba terungkap. Seketika, matanya menjadi basah. Kembali di kota iblis unik, wanita muda ini telah membangkitkan kekuatan yang dimiliki oleh dia yang lain untuk menyelamatkannya. Akibatnya, rambut hitamnya berubah menjadi biru. Dia telah mengesampingkan harga dirinya yang biasa terhadapnya. Ini semua untuk melindungi orang yang paling dia sayangi. Adegan-adegan dari masa lalu berputar-putar dalam benaknya. Adegan-adegan itu tampak begitu familiar, seolah-olah baru terjadi kemarin. Hidung Lindong berkedut dan sepertinya ada sesuatu yang bergolak dalam hatinya. Ying Huan-Huan menatap wajah itu, yang emosinya berubah dengan cepat. Selama 3 tahun ini, dia tampak sedikit kehilangan berat badan. Dia bertanya-tanya seberapa besar penderitaan yang telah dia alami selama 3 tahun terakhir. Dia menggigit bibir merahnya erat-erat sebelum matanya benar-benar merah. Semua kerinduan, yang telah dia tahan selama 3 tahun terakhir, melonjak keluar seperti air mancur saat ini. Ketika dia mengingat bagaimana dia menolak untuk muncul sebelumnya, kerinduannya berubah menjadi kemarahan. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya, sebelum salju berkumpul dan langsung berubah menjadi pedang panjang salju. Bersembunyi, aku tantang kamu untuk terus bersembunyi. Dia menggertakkan giginya, sementara suaranya yang meninggi dipenuhi amarah. Pedang panjang salju itu tersentak sebelum langsung merobek ruang. Kemudian, pedang itu menusuk ke arah Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Lindong menghela napas tak berdaya setelah melihat ini. Namun, dia tidak menghindari pedang itu. Saat pedang panjang itu semakin dekat, kekuatan pedang itu semakin melemah. Akhirnya, pedang itu mengenai tubuh Lindong. Namun, pedang itu berubah menjadi kepingan salju dan berhamburan saat mereka bersentuhan. Setelah kepingan salju itu berhamburan, sosok cantik yang marah mengikuti di belakangnya. Kemudian, dia menggunakan tangan kecilnya untuk memukul dada Lindong dengan keras. Segera setelah itu, gerakannya melambat, sebelum akhirnya dia menangis. Sementara itu, tangisannya yang tertahan mengandung kerinduan dan kekhawatirannya yang mendalam, yang terakumulasi selama 3 tahun terakhir. Ketika Lindong melihat gadis itu, yang bersandar di bahunya sambil menangis dengan sedih, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menghirup udara dingin yang dalam. Kemudian, dia perlahan mengulurkan lengannya dan memeluk pinggang rampingnya. Ketika dia menyadari tindakannya, gadis dalam pelukannya itu menangis lebih keras lagi. Sepertinya dia ingin melampiaskan semua kepahitan dan kesedihan yang telah dideritanya selama 3 tahun terakhir. Tangisannya berlanjut untuk waktu yang sangat lama, sebelum akhirnya mereda. Setelah itu, terdengar batuk pelan dari jarak yang cukup jauh. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat Ying Xuanzi, Ying Xiaoxiao, Wang Yan, serta kepala aula dan wakil kepala aula Desolet, Chen Zhen dan Wu Dao, berdiri agak jauh. Di belakang mereka, banyak murid dari Sekte Dao telah membanjiri tempat ini. Jelas, mereka juga mendengar sesuatu. Sementara itu, terdengar suara tangisan yang panas. Suara tangisan mereka tampaknya mencoba memberitahu yang lain bahwa saudara seperguruan Lindong telah kembali. Seluruh pegunungan itu dipenuhi oleh para pengikut Sekte Dao. Ying Huan-Huan tampaknya juga merasakan keributan besar yang terjadi di sekitarnya. Seketika, wajahnya memerah, yang biasanya tidak memiliki banyak emosi. Setelah itu, dia menggigit bibir merahnya, mengepalkan tangan kecilnya sebelum dia menyerang Lindong. Baru kemudian, dia berbalik dan kembali ke sisi Ying Xiaoxiao. Yang terakhir buru-buru memeluknya setelah melihat ini. Sementara itu, dia merasa lega di dalam hatinya. Kakaknya telah sedingin gunung es selama 3 tahun terakhir dan sudah lama sejak dia melihat yang terakhir bertindak seperti ini. Ketika Lindong melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu, mulutnya menjadi sedikit kering. Hatinya, yang bahkan tidak goyah saat melawan ribuan tentara, jelas sedang bingung. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Ying Xuanzi dan berkata, "Ying, kepala Sekte Ying." Kata-katanya membuat tubuh Ying Xuanzi menegang. Satu kata tambahan membuat perbedaan besar. Ying Xiaoxiao dan Ying Huan-Huan yang berdiri di sampingnya sedikit terkejut. Ying Xiaoxiao buru-buru berkata, "Lindong, jangan salahkan ayah. Dia juga punya kesulitan sendiri saat itu." Lindong tertawa getir.
Ekspresinya rumit saat dia berkata, bagaimanapun, aku mengundurkan diri dari Sekte Dao saat itu. Oleh karena itu, dengan menerobos masuk tanpa diundang hari ini, aku telah menyinggung kalian. Omong kosong. Teriakan marah tiba-tiba terdengar. Seketika, semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat wajah merah Wu Dao menatap Lindong, sebelum dia berteriak dengan marah, kau dibawa ke Sekte Dao oleh orang tua ini. Jika kau ingin meninggalkan sekte kami, kau harus meminta izin kepadaku. Kau memperlakukan Sekte Dao sebagai apa? Jika semua orang bisa keluar semudah yang kau inginkan, akan jadi apa sekte kami? Meskipun Wu Dao memarahi Lindong, matanya dipenuhi air mata. Saat itu, dialah yang menemukan Lindong dan membawanya ke Sekte Dao. Selain itu, dia juga berusaha keras untuk membujuk Lindong. Faktanya, setelah dia mengetahui bahwa Lindong dipaksa oleh Yuan Gate untuk meninggalkan sekte di kota iblis unik, dia sangat marah sehingga dia ingin langsung menuju ke Yuan Gate untuk meminta penjelasan. Untungnya, seseorang menghentikannya pada akhirnya. Lindong terdiam. Ia berutang budi pada Wu Dao dan selalu menghormatinya. Namun, wilayah Suan Timur berbeda dengan wilayah iblis. Mentalitas sekte sangat menonjol di sini dan begitu seseorang memasuki sekte, itu sama saja dengan bergabung dengan sebuah keluarga. Oleh karena itu, meninggalkan sekte merupakan pelanggaran yang sangat serius. Junior bela diri Lindong, para murid Sekte Dao telah menantikan kepulanganmu. Wang Yan mendesah pelan. Junior bela diri Lindong. Dari kejauhan, Pang Tong memasang ekspresi serius. Sementara itu, matanya mengandung semburat kegembiraan yang sulit disembunyikan, saat dia berkata, kamu harus menyadari situasi terkini di wilayah Suan Timur. Selain itu, kamu juga harus tahu kesulitan yang sedang dialami Sekte Dao kita saat ini. Aku, Pang Tong, mungkin tidak begitu berpengetahuan, tetapi aku tahu bahwa junior bela diri Lindong tidak akan meninggalkan sesama saudara bela diri di Sekte Dao. Sama seperti bagaimana kau tidak meninggalkan kami di kota iblis unik. Selama setahun terakhir, banyak saudara seperguruan dari Sekte Dao kita yang tewas di tangan Yuan Gate. Jika bukan karena adik perempuan senior Huan Huan, Sekte Dao kita mungkin sudah musnah. Oleh karena itu, Sekte Dao kita tidak akan pernah memaafkan Yuan Gate. Oleh karena itu, saya berharap saudara seperguruan Lindong dapat mengulangi kalimat yang diucapkannya saat itu. Suara Pang Tong terhenti, sebelum dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut di tanah. Sementara itu, air mata mengalir di wajahnya yang kasar. Junior bela diri Lindong, tolong perkuat Sekte Dao kami. Di belakangnya, sekelompok hitam murid Dao Sek semua berlutut. Di antara lautan manusia yang bergulung-gulung itu, setiap wajah dipenuhi dengan kebencian terhadap Yuan Gate serta ekspresi penuh harap. Suara gemuruh rendah dan dalam bergema di langit. Sementara itu, emosi yang tidak diketahui itu bertabrakan dengan keras di hati Lindong. Pada saat ini, sakit hati yang hebat akhirnya menghantam dadanya, menyebabkan matanya memerah tanpa sadar. Mata Lindong memerah saat ia menatap lautan hitam orang-orang di depannya. Setiap wajah mereka memerah karena emosi di dalam hati mereka. Namun, tatapan yang diarahkan kepadanya, dipenuhi dengan kepercayaan dan harapan yang hampir fanatik. Selama setahun terakhir, Yuan Gate telah melancarkan perang. Oleh karena itu, api perang telah mengelilingi seluruh wilayah Suan Timur. Selain itu, Dao Sek adalah yang pertama terkena serangan dan Yuan Gate telah menyerang mereka berkali-kali. Jika bukan karena kekuatan Ying Huan Huan yang melonjak, kemungkinan Dao Sek akan hancur menjadi puing-puing, sementara banyak pengikut Dao Sek akan binasa bersama dengan sekte tersebut. Meskipun demikian, meskipun mereka berada dalam situasi yang genting, tidak ada dari mereka yang menyerah. Itu karena masih ada harapan di hati mereka. Kembali di wilayah iblis unik, para pengikut Sekte Dao juga dibantai dengan menyedihkan. Namun, sosok itu akhirnya muncul dan membalikkan keadaan. Meskipun situasi yang mereka hadapi saat ini beberapa kali lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya, sosok itu telah menguasai hati mereka. Mereka percaya bahwa asalkan dia kembali, mereka akan mampu mengatasi situasi apapun, tidak peduli betapa tidak ada harapannya hal itu. Mata Ying Xiao Xiao memerah saat dia melihat pemandangan ini. Kemudian, dia tanpa sadar menyeka air mata yang mengalir di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya selama setahun terakhir, dia melihat para pengikut Sekte Dao bertindak dengan cara yang begitu bersemangat.
Lindong, kembalilah. Semua saudara seperguruanmu dari Sekte Dao sangat membutuhkanmu. Ying Xiao berkata dengan lembut. Mata cantik Ying Huan menatap Lindong, yang matanya saat ini merah dan tubuhnya bergetar pelan. Segera, dia menyadari bahwa emosi di hati Lindong juga pasti bergejolak seperti ombak. Senior Lindong, kami sudah menunggumu kembali dan memimpin kami menyerang gerbang Yuan. Murid-murid Dao Sek yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak. Mata mereka semua dipenuhi dengan harapan dan antisipasi yang besar. Lindong menghirup udara dingin yang dalam, sambil menahan gejolak di hatinya. Sambil menatap mata-mata yang berkilauan itu, butuh waktu lama sebelum senyum akhirnya muncul di sudut bibirnya. Ketua Sekte, bolehkah aku tahu apakah Sekte Dao masih mau menerima murid yang tidak patuh sepertiku? Lindong menatap Ying Xuanzi, sebelum bertanya dengan suara pelan dan serak. Seketika, kegembiraan liar membuncah dari mata setiap murid Dao Sek. Tak lama kemudian, air mata panas mengalir dari mata mereka. Ya, asalkan kamu tidak menyimpan dendam padaku. Pada saat ini, meskipun status Ying Xuanzi dan keteguhan mentalnya, matanya yang tua mulai memerah. Kemudian, dia bergegas berteriak dengan suara serak. Begitu Lindong kembali ke Sekte Dao-nya, itu tidak diragukan lagi akan meremajakan seluruh sekte mereka. Murid-murid dari Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya bersorak gembira setelah suara Ying Xuanzi terdengar. Setelah itu, mereka menyerbu dan mengangkat Lindong ke udara. Selanjutnya, banyak sorak-sorai yang tak tertandingi terdengar saat Lindong terlempar ke udara. Dari jarak yang cukup dekat, Ying Xuanzi melihat pemandangan ini dan menghela napas, aku benar-benar menyesali keputusanku saat itu. Tiba-tiba, dia tampak menua secara signifikan. Selama bertahun-tahun, dia berusaha melindungi Sekte Dao dan menjaga murid-murid kecilnya yang tak terhitung jumlahnya, yang dia anggap sebagai anak-anaknya. Karena itu, dia telah berkorban terlalu banyak untuk mereka. Namun, jika dipikir-pikir, sepertinya dia seharusnya tidak bertindak begitu hati-hati. Ayah, kamu tidak bersalah. Tidak ada dari kami yang menyalahkanmu. Ying Xiao merasa sakit hati saat melihat perilakunya. Segera, dia dengan lembut menarik telapak tangannya yang sudah tua sebelum dia dengan lembut menghiburnya. Di sampingnya, tangan panjang seperti giok lainnya ragu-ragu sejenak. Setelah itu, tangan itu terulur dan memegang tangan Ying Xuanzi yang lain. Hal ini membuat Ying Xuanzi terkejut. Dia menoleh dan melihat Ying Huan menggigit bibir merahnya dengan lembut. Meskipun dia terus diam, wajahnya, yang hanya menunjukkan ekspresi dingin terhadapnya selama 3 tahun, sekali lagi mendapatkan sedikit kehangatan. Pada saat ini, air mata akhirnya mengalir di wajah Ying Xuanzi. Putri bungsunya akhirnya memaafkannya. Di puncak gunung di luar Sekte Dao, sebuah cermin yang ditempa dari Yuan Power memantulkan apa yang terjadi di dalam Sekte Dao. Bahkan, sepertinya sorak-sorai di dalam sekte itu juga bisa terdengar di sini. Tetua pertama Zuli, Liu Qing dan yang lainnya menatap pemandangan yang terpantul di cermin. Meskipun mereka tidak tahu hubungan pasti antara Lindong dan faksi itu, emosi tulus yang terpancar dari setiap orang masih dapat mereka deteksi. Karena itu, semua orang akhirnya mendesah dengan emosional. Si tikus kecil menatap cermin sebelum mendesah pelan dalam hatinya. Dia tahu bagaimana perasaan Lindong terhadap Sekte Dao. Bagaimanapun, sekte itu memang layak mendapat perhatian Lindong. Berapa lama lagi kamu akan menangis? Si tikus kecil menggelengkan kepalanya dengan agak tak berdaya. Kemudian, dia menatap Anran yang bermata merah, yang terus menangis sambil menatap cermin. Bahkan, lengan bajunya pun basah. Itu bukan urusanmu. Hidung Anran sedikit merah. Sementara itu, dia masih terisak-isak saat berbicara, senior bela diri Lindong telah kembali. Semua saudara bela diri kita di Sekte Dao telah menunggunya. Kami selalu percaya bahwa dia akhirnya akan kembali. Meskipun beriman itu baik, kamu tidak boleh menaruh semua harapanmu pada orang lain. Jika kamu tidak bekerja keras dan berlatih, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Little Marten dengan suara samar. Anran membelalakkan matanya yang besar dengan marah ketika mendengar kata-kata Little Marten, yang benar-benar merusak suasana. Sambil menggertakkan giginya, dia membalas, omong kosong. Setiap murid Dao Sek telah berlatih keras dan bekerja keras. Tidak ada yang bermalas-malasan.
Si tikus kecil meliriknya tetapi tidak berbicara. Sikapnya yang malas membuat Anran menggertakkan giginya dengan marah. Kenapa seseorang yang sehebat senior bela diri Lindong memiliki saudara yang menjijikkan? Menjijikkan? Si tikus kecil terkejut. Dalam hatinya, dia ingin tertawa. Namun, tak lama kemudian, wajahnya yang tampan tiba-tiba berubah menjadi ganas sebelum dia berkata, "Siapa yang kau bicarakan? Apakah kau benar-benar percaya bahwa aku tidak berani membunuhmu?" Ah! Anran menjerit ketakutan setelah melihat ekspresi menakutkan di wajah si tikus kecil. Seketika, dia berlari dan lari ke belakang tetua Xia. Little Marten tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Pada saat yang sama, Little Flame yang berdiri di sampingnya mencondongkan tubuhnya lebih dekat sebelum dia menyeringai dan berkata, "Kakak kedua, sepertinya kamu senang bermain-main dengan gadis kecil ini." Ia langsung batuk pelan sebelum menendang ke depan, "Harimau bodoh, omong kosong apa yang kau ucapkan?" Little Flame tertawa. Ada emosi yang tidak diketahui dalam tawanya. Sorak-sorai dan perayaan di dalam Sekte Dao berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya mulai mereda. Berbagai kepala aula juga dengan tersenyum membubarkan semua orang dan memerintahkan orang-orang kecil yang enggan itu untuk kembali berlatih. Ketika Lindong melihat pakaiannya yang compang camping, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang ini terlalu bersemangat. Meskipun demikian, sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan sensasi yang begitu mengharukan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Suara lembut terdengar di depan Lindong. Namun, suara itu sepertinya mengandung sedikit hawa dingin, yang tidak akan pernah bisa dihapus. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat Ying Huan-Huan berdiri di depannya. Ketika dia melihat rambut panjangnya yang berwarna biru es, hatinya mulai terasa sakit. Namun, dia masih tersenyum sebelum mengangguk. "Karena kamu sudah kembali ke Sekte Dao, mengapa kamu tidak menjadi seorang penatua?" Setelah Ying Xuanzi memulihkan semangatnya, dia memimpin kerumunan sebelum bertanya sambil tertawa. Melihat penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Lindong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Faktanya, apa yang dikatakan Ying Huan-Huan sebelumnya memang benar. Sampai sekarang, Lindong lebih kuat darinya, sang Master Sekte. "Tidak apa-apa, biarkan aku menjadi murid Aula Desolate. Aku cukup menyukai posisi itu." Lindong menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu tertarik dengan posisi penatua. Namun, dia merindukan hari-hari ketika dia berlatih di Aula Desolate. "Haha, kalau begitu, Aula Desoleteku pasti akan menjadi aula nomor 1. Aku ingin melihat siapa yang berani bertarung dengan kita untuk posisi itu." Wu Dao melirik 3 kepala aula lainnya dengan senang dan tertawa. 3 ketua aula yang tersisa menggelengkan kepala tak berdaya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melanggar aturan seperti ini? "Tidak apa-apa. Aku adalah murid Aula Langit. Karena itu, bahkan jika dia pergi ke Aula Desolate, Aula Langit kita tidak punya alasan untuk takut." Ying Huan-Huan tertawa. Senyum langka itu memancarkan sensasi dingin yang menyegarkan, yang mirip dengan sensasi yang dirasakan seseorang saat gunung es mencair. Itu menyebabkan seseorang tanpa sadar tertarik padanya. Meskipun gadis ini menjadi semakin cantik dan sekarang tampak lebih anggun dari sebelumnya, kebanggaan yang tertanam dalam tulang-tulangnya sama persis dengan 3 tahun yang lalu. "Ketua Sekte, aku masih punya beberapa teman dan bawahan di luar. Bisakah kau membuka formasi dan membiarkan mereka masuk?" Ketika Lindong teringat bahwa Little Marten dan yang lainnya masih menunggu di luar, dia segera bertanya. "Ya." Ying Xuanzi mengangguk tanpa ragu. Ia melambaikan lengan bajunya sebelum formasi penjaga sekte yang menutupi Sekte Dao bergetar. Kemudian, formasi itu perlahan menghilang. Beberapa saat setelah formasi itu menghilang, banyak suara angin kencang muncul dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu, awan hitam pun berarah. Aura mereka yang menakutkan dan ganas membubung ke langit. Aura ganas yang tiba-tiba muncul ini, langsung membuat wajah para murid Dao Sek yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat. Awalnya, mereka mengira Yuan Gate telah menyerang mereka sekali lagi. Namun, kecemasan mereka segera mereda setelah Ying Xuanzi mengirim beberapa orang untuk menenangkan mereka. Baru setelah mereka menyadari bahwa itu adalah sekelompok orang yang dibawa kembali oleh senior bela diri Lindong, kecemasan mereka berubah menjadi rasa ingin tahu. Awan hitam menyapu.
Setelah itu, mereka mendarat di platform pelatihan yang luas di Dao Sect. Ribuan prajurit Tiger Devouring Army berbaju hitam berdiri seperti patung, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, napas mereka serempak. Bahkan, aura dan kebrutalan mereka bahkan menyebabkan ekspresi Ying Xuanzi berubah. Bagaimanapun, meskipun murid-murid Dao Sect-nya telah mengalami banyak pertarungan sengit selama setahun terakhir, mereka masih sangat kurang dibandingkan dengan Tiger Devouring Army ini, yang prajuritnya semuanya telah bangkit dari tumpukan mayat. Setelah pasukan pemakan harimau muncul, beberapa sosok melompat ke arah tebing gunung tempat Lindong berada. Setelah itu, mereka semua menampakkan diri. Bahkan dengan keteguhan mental Ying Xuanzi, keterkejutan masih terlihat di matanya ketika Little Marten, tetua pertama Zuli, Liu Qing dan yang lainnya muncul. Pertama-tama, dia adalah ahli tahap samsara yang utama. Selain itu, kekuatannya juga telah melonjak selama 3 tahun terakhir, dan dia bahkan samar-samar memahami Reincarnation Wheel. Namun, riak yang dipancarkan oleh ketujuh orang itu jauh lebih kuat darinya. Dengan kata lain, selain Little Flame, ketujuhnya adalah ahli tahap samsara yang telah menyentuh reinkarnasi. Di sampingnya, semburat keterkejutan juga melintas di mata biru dingin Ying Huan ketika dia melihat Little Marten dan yang lainnya. Ying Xuanzi dan yang lainnya berbalik untuk saling berhadapan. Meskipun mereka terkejut, kegembiraan yang luar biasa juga mengalir dalam hati mereka. Jelas, Lindong telah kembali dengan persiapan yang matang. Orang ini, hanya dalam waktu 3 tahun, kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia tidak lagi sendirian. Di sampingnya, berdiri barisan yang mengerikan yang bahkan dapat membalikkan seluruh wilayah Xuan Timur. Pada saat ini, Ying Xuanzi dan yang lainnya perlahan menenangkan diri. Kemudian, mereka menatap Lindong dengan ekspresi rumit di mata mereka. Sepertinya para murid Sekte Dao tidak salah. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk ditangani begitu senior bela diri Lindong kembali. Di tebing, Lindong memperkenalkan tetua pertama Zuli dan yang lainnya. Mengenai Little Marten dan Little Flame, Ying Xuanzi dan yang lainnya sudah tahu tentang mereka dan hubungan mereka dengan Lindong. Tetua pertama Zuli dan yang lainnya bersikap sopan terhadap Ying Xuanzi. Meskipun sebagian besar karena hubungan mereka dengan Lindong, Ying Xuanzi juga cukup kuat, membuatnya menjadi individu yang berharga di mata mereka. Ketua Sekte, ceritakan kepada kami tentang Gerbang Yuan. Kami baru saja kembali dari wilayah iblis dan belum memahami dengan jelas situasi Gerbang Yuan. Ketika dia menyebutkan Gerbang Yuan, cahaya dingin muncul di pupil hitam Lindong. Gerbang Yuan memulai perang setahun yang lalu, namun, mereka hanya menyerang sekte super lainnya saat itu, dan bahkan menemukan beberapa pembenaran. Meskipun sekte super lainnya agak tidak senang dengan tindakan dominan Gerbang Yuan, mereka tidak ingin menyinggung Gerbang Yuan karena masalah yang bukan urusan mereka. Ying Xuanzi tertawa getir dan melanjutkan, siapa yang mengira bahwa Yuan Gate yang semakin ganas akan langsung menyatakan perang terhadap semua sekte super beberapa saat kemudian. Selain itu, hal yang paling mencengangkan adalah bahwa kekuatan Yuan Gate telah melonjak ke tingkat yang agak menakutkan. Ahli super tahap samsara mereka telah meningkat pesat jumlahnya. Sekte super lainnya sama sekali tidak mampu melawan. Pada akhirnya, mereka secara bertahap dikalahkan satu persatu. Sekarang, selain mereka yang telah menyerah dan bersekutu dengan Yuan Gate, hanya Sekte Dao dan Istana Kemurnian tertinggi 9 surga kita yang tersisa di antara sekte super wilayah Xuan Timur. Setengah tahun yang lalu, Gerbang Yuan mengirim sejumlah besar pasukan untuk menyerang Sekte Dao. Di antara mereka, ada total 5 ahli tahap samsara. Beruntung Huan berhasil menghentikan 3 dari mereka. Meskipun kami menghentikan mereka pada akhirnya, Huan juga terluka, kata Ying Xuanzi. Namun, beberapa ahli tahap samsara Gerbang Yuan ini tidak memiliki aura yang stabil. Mereka tampaknya tidak tumbuh dengan mantap ke tingkat ini, tetapi malah diperkuat secara artifisial oleh seseorang. Lindong terkekeh. Segera setelah itu, dia berkomentar dengan suara rendah. Ya, Ying Xuanzi mengangguk. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, namun, ini sudah sangat menakutkan. Di masa lalu, kekuatan tahap samsara sudah cukup bagi seseorang untuk menjadi pemimpin sekte. Mereka mungkin telah meminjam kekuatan Yimo, kata Lindong perlahan. Yimo,
Mendengar ini, ekspresi Ying Xuanzi sedikit berubah. Pada levelnya, dia tentu tahu beberapa informasi terkait Yumo dan mengerti betapa mengerikannya mereka. Alis indah Ying Huan sedikit berkerut. Cahaya aneh melintas di pupil matanya yang berwarna biru es. Ketika aku berada di Laut Iblis yang kacau, aku bertemu dengan 3 raja kecil generasi sebelumnya. Aku menemukan keberadaan benih iblis di dalam tubuh mereka. Selain itu, orang-orang yang dikirim oleh gerbang Yuan untuk membunuhku nanti semuanya memiliki kekuatan Yimo. Lindong berkata dengan lembut. Gerbang Yuan ini benar-benar keterlaluan, mereka masih berani mengirim orang untuk membunuhmu setelah mengusirmu. Ying Xuanzi sangat marah setelah mendengar ini. Meskipun Lindong telah membuatnya tampak seolah-olah itu bukan masalah besar, semua orang tahu bahwa itu pasti akan menjadi pertempuran yang mengerikan. Hehe, tidak masalah. Semua orang yang mereka kirim akhirnya mati. Lindong menggelengkan kepalanya. Setelah merenung beberapa saat, dia melanjutkan, bagaimana dengan ketiga anjing tua itu? Seberapa kuat mereka sekarang? Ying Xuanzi tercengang. Tak lama kemudian, dia diam-diam terkekeh. Ternyata Lindong mengacu pada 3 raksasa gerbang Yuan. Sejak perang dimulai, trio Tian Yuanzi praktis tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Tidak pernah menunjukkan wajah mereka? Sekarang giliran Lindong yang tercengang. Ya, Ying Xuanzi menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Teror yang ditunjukkan dengan jelas bukanlah hal yang membuat seseorang khawatir. Itu adalah hal yang tidak diketahui yang benar-benar menyebabkan seseorang merasa takut. Situasi di wilayah Xuan Timur telah berkembang ke keadaan seperti itu. Namun 3 Master Sekte Yuan Gate sama sekali tidak bersuara. Hal ini malah menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Selain itu, menurut beberapa informasi yang kami peroleh, Yuan Gate tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang besar baru-baru ini. Indra perasaku mengatakan bahwa mereka menargetkan Sekte Dao kita. Bagaimanapun, Yuan Gate membenci Sekte Dao kita sampai ke akar-akarnya, tetapi kita mampu bertahan selama ini. Kali ini, mereka pasti akan memiliki metode untuk memusnahkan Sekte Dao kita. Ying Xuanzi berkata perlahan. Namun, kembalinya Lindong seharusnya tidak diketahui oleh waktu untuk saat ini. Mengingat kekuatan Sekte Dao kita saat ini, kita tidak takut pada mereka. Ying Xiao menyela. Dengan dukungan kekuatan besar Lindong, Sekte Dao tidak perlu lagi terus-menerus berada di tepi jurang seperti sebelumnya. Lindong terkekeh dingin, kalau begitu, kita harus menerimanya dengan baik. Ying Xuanzi menganggukkan kepalanya. Lindong saat ini jelas bukan lagi murid kecil Sekte Dao dari 3 tahun lalu. Keberanian dan kekuatannya telah melampaui seorang master sekte seperti Ying Xuanzi. Dengan Lindong di dekatnya, bahkan Ying Xuanzi merasa sedikit lebih percaya diri. Bagus. Selama Yuan Gate berani datang lagi, Sekte Dao kita pasti akan melunasi semua hutang kita. Setelah mengobrol dengan Lindong sebentar, Ying Xuanzi dan yang lainnya mulai pergi. Si tikus kecil, tetua pertama Zuli dan yang lainnya juga mengikuti. Tidak seorang pun tahu apakah itu disengaja, tetapi mereka meninggalkan Lindong dan Ying Huan sendirian, dan tidak seorang pun akan mengganggu mereka untuk beberapa saat. Saat kerumunan bubar, suasana di antara keduanya menjadi jauh lebih hening. Lindong menatap tubuh ramping dan lembut gadis di sampingnya, dan sekali lagi menatap rambut biru esnya yang panjang. Aura dingin yang samar menyelimuti tubuhnya, membuatnya mendesah pelan, kau telah menggunakan terlalu banyak kekuatan yang bukan milikmu. Dalam suaranya terdengar sedikit celahan. Namun, penyesalan di dalam hatinya bahkan lebih besar. Mendengar perkataannya, Ying Huan melotot ke arahnya. Tak lama kemudian, dia menggertakkan gigi putihnya sambil menjawab, apalagi yang bisa kulakukan? Karena kau sudah tiada, aku harus melindungi Sekte Dao. Terlebih lagi, jika aku hanya bisa melihatmu hampir mati tanpa daya seperti 3 tahun lalu, aku lebih baik menjadi gunung es tanpa emosi. Menjelang akhir, bahkan suaranya menjadi jauh lebih lembut. Rona merah samar tampak melintas di wajahnya yang dingin. Kalau begitu aku akan lebih melindungimu di masa depan, jadi tolong kurangi penggunaan kekuatan itu. Hati Lindong sedikit menghangat saat dia tersenyum. Mata indah Ying Huan menatap Lindong. Alisnya yang berbentuk bulan sabit tampak terangkat karena gembira, tetapi dia memalingkan mukanya sambil berkata, aku tidak akan percaya seseorang yang membuatku pingsan di saat yang penting ini.
Gadis ini masih menyimpan dendam. Lindong tersenyum tak berdaya. Aku akan mempertaruhkan segalanya saat itu. Membuatmu tak sadarkan diri lebih baik daripada membiarkanmu tak berdaya melihatku mati. Bisakah rambutmu kembali seperti semula? Lindong bertanya sambil menatap rambut biru es panjang Ying Huan dan mendesah dalam hatinya. Kenapa? Menurutmu itu tidak terlihat bagus? Ying Huan tiba-tiba menoleh dan menatap Lindong. Lindong tertawa datar sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia tahu bahwa Ying Huan seharusnya menyadari hal-hal tertentu, tetapi justru karena kesadaran seperti itulah dia menjadi sangat sensitif. Ying Huan menundukkan kepalanya sedikit. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi sambil berkata dengan lembut kepada Lindong, "Sudah lama sejak kamu kembali ke Sekte Dao. Aku akan mengajakmu jalan-jalan." Dia sudah melangkah maju sambil berbicara. Mata Lindong menunjukkan ekspresi yang agak rumit saat dia perlahan mengikutinya. Keduanya berjalan di dalam Sekte Dao. Sungai Pil menggantung di langit, sementara suara gemuruh bergema di kejauhan. Sekelompok besar pengikut Sekte Dao akan berjalan lewat dari waktu ke waktu. Namun, tatapan mata yang ambigu itu akan berhenti pada keduanya, sementara tawa cekikikan dapat terdengar dari jauh. Lindong merasa sedikit tidak berdaya karena tatapan-tatapan ini, tetapi Ying Huan yang berjalan setengah langkah di depan agak menikmatinya. Begitu menikmatinya sehingga senyum tipis tersungging di wajahnya yang biasanya dingin. Itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan. Namun, senyum juga muncul di wajah Lindong saat dia melihat sosok yang cantik itu. Rambut biru esnya yang panjang berkilauan di bawah sinar matahari. Perasaan seperti itu sama sekali tidak buruk. Apakah kau tahu apa itu? Di depan, langkah kaki Ying Huan tiba-tiba terhenti. Ia memiringkan kepalanya sedikit ke belakang, sementara jarinya yang ramping seperti batu giok menunjuk ke depan. Wajahnya yang cantik menjadi sangat lembut. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Sungai Pil horizontal. Pohon raksasa yang menjulang tinggi di dalam Sungai Pil tersebut meliputi radius tidak kurang dari 1000 kaki. Gelombang energi yang menakjubkan menyebar dari pohon raksasa tersebut, sementara banyak buah seukuran kepalan tangan tergantung di sana. Buah-buah ini matang dengan energi yang melimpah. Ini adalah pohon kuno Yuan abadi. Lindong menatap pohon kuno ini dengan takjub. Tak lama kemudian, dia bertanya dengan gembira. Ya. Ying Huan tersenyum, terpesona saat menatap pohon kuno itu. Pada saat itu, aura dingin di sekujur tubuhnya telah sepenuhnya lenyap. Dia sama seperti gadis menawan dan lincah dari masa lalu. Mata Lindong juga menyimpan perasaan rumit dan nostalgia. Untuk mendapatkan benih pohon kuno Yuan abadi ini saat itu, gadis muda itu tetap tinggal untuk menghentikan musuh-musuh tangguh mereka. Namun, dia buru-buru bergegas kembali untuk menyelamatkannya. Dengan kata lain, pohon kuno Yuan abadi ini adalah sesuatu yang mereka lindungi bersama. Keduanya memasang ekspresi lembut saat mereka berdiri di bawah pohon kuno Yuan abadi dalam keheningan. Tanpa disadari, matahari mulai terbenam. Lindong perlahan pulih dari kebingungannya. Dia menepuk bahu Ying Huan dengan lembut sambil tersenyum dan berkata, "Berapa lama kamu berencana berdiri di sini?" Ketika dia melihat bahwa si kepala batu ini telah merusak suasana, Ying Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Sikap seperti itu sedikit genit. "Ayo pergi ke Aula Desolate." Lindong meregangkan pinggangnya sambil melanjutkan, "Sudah lama sekali, aku harus memenuhi janjiku." "Janji?" Ying Huan terkejut. Tak lama kemudian, dia agak geli saat berkata, "Maksudmu tablet Desolate besar? Wah, kau masih ingat. Janjimu selama 2 tahun sudah lama berlalu. Kalau bukan karena aku, tablet Desolate besar pasti sudah lama mati karena ditipu olehmu." Lindong merasa agak canggung. Itu memang salahnya, dan untungnya Ying Huan ada di sini untuk membantu, atau kalau tidak. Tablet Desolate besar mengatakan bahwa kekuatan 2 simbol leluhur dibutuhkan untuk menghadapi Raja Yimo yang tersegel di bawahnya. "Aku seharusnya bisa menyelesaikan semuanya sekarang," kata Lindong. "Simbol leluhur ya, aku juga punya satu." Ying Huan berkata dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya yang ramping seputih salju saat kepingan salju berkumpul di tengah telapak tangannya. Sebuah simbol kuno yang dipenuhi pola es perlahan muncul di dalamnya. "Ini."
Lindong menatap simbol kuno di tangan Ying Huan saat pupil matanya tanpa sadar sedikit mengencang. Simbol leluhur es. Ayo kita pergi dan tangani hal yang merepotkan itu. Ying Huan membalikkan tangannya yang seperti batu giok saat simbol leluhur es memudar. Tanpa melihat Lindong, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Lindong tiba-tiba angkat bicara. Ying Huan mendongakkan kepalanya dan menatapnya dengan mata indahnya. Lindong menatap mata biru esnya, namun tangannya tak dapat menahan diri untuk mengepal perlahan. Kau akan selalu menjadi Ying Huan, kan? Ying Huan tidak menjawab. Dia menatap Lindong dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, sudut mulutnya melengkung saat dia melompat ke depan dengan tangan di belakang punggungnya. Tak lama kemudian, suaranya yang merdu terdengar. Itu akan bergantung pada kinerja Anda.